Hai para pemimpin komunitas. Di seluruh pelosok negeri, dari Sabang hingga Merauke, peran Anda sangatlah krusial. Anda adalah garda terdepan dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan di desa dan kelurahan kita. Mari kita bersama-sama menyambut sebuah inisiatif besar yang akan membawa perubahan positif bagi ekonomi kerakyatan. Hari bersejarah akan segera tiba. Sebuah momentum penting bagi bangsa Indonesia, di mana semangat gotong royong dan kebersamaan akan kembali digelorakan. Persiapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari sejarah ini, karena kita akan menyaksikan peluncuran sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan kelurahan. Pada 19 Juli nanti, catat tanggal ini baik-baik. Ini bukan sekadar tanggal biasa, melainkan hari di mana harapan baru akan tumbuh subur di seluruh penjuru Indonesia. Sebuah tonggak sejarah yang akan menandai dimulainya era baru bagi koperasi desa dan kelurahan. Indonesia akan meluncurkan 103 koperasi desa kelurahan merah putih. Sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat akar rumput. Koperasi-koperasi ini akan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di desa dan kelurahan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, yang siap jadi contoh di seluruh Nusantara. Dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, koperasi-koperasi ini akan menjadi model bagi pengembangan koperasi yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Mereka akan membuktikan bahwa koperasi mampu menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing. Presiden Prabowo akan meluncurkan program besar ini. Sebuah komitmen nyata dari pemerintah untuk mendukung pengembangan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Peluncuran ini akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langsung, dari Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, sebuah desa yang memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan potensi ekonomi yang besar. Pemilihan Desa Bentangan sebagai lokasi peluncuran program ini merupakan simbol dari komitmen pemerintah untuk memajukan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dan acaranya digelar serentak secara offline dan online. Dengan memanfaatkan teknologi digital, acara peluncuran ini akan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Ini adalah bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kuat. Bayangkan, 103 koperasi siap tampil di hadapan Presiden, mempresentasikan inovasi dan keberhasilan mereka dalam membangun ekonomi kerakyatan. Ini adalah kesempatan emas bagi koperasi-koperasi ini untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas, membawa harapan baru bagi ekonomi kerakyatan. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, koperasi-koperasi ini akan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di desa dan kelurahan. Mereka akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kopdeskel Merah Putih ini bukan koperasi biasa. Mereka adalah koperasi-koperasi pilihan yang telah melalui proses seleksi yang ketat dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Mereka memiliki visi yang jelas, manajemen yang profesional, dan komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Mereka mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta dari berbagai lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil. Dukungan ini meliputi pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan bantuan pemasaran. Kementerian Koperasi (BUMN) yang berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi-koperasi ini. Mereka juga membantu koperasi dalam mengakses permodalan dan mengembangkan jaringan bisnis. Kelautan, pertanian, yang memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian. Mereka juga membantu koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Hingga Kementerian Desa, yang memberikan dukungan dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan. Mereka juga membantu koperasi dalam membangun kemitraan dengan pihak lain. Pengurus, pengawas, dan pengelolanya juga sudah dilatih manajemen modern, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola koperasi secara profesional dan efisien. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan bisnis hingga pengelolaan keuangan, mulai keuangan sampai pengelolaan bisnis.
Dengan demikian, koperasi-koperasi ini diharapkan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Mereka juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan masyarakat sekitar. Latihan dan pendampingan pun sudah berjalan secara intensif untuk memastikan bahwa koperasi-koperasi ini siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Pendampingan ini dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang berpengalaman di bidang koperasi. Contohnya, pada 25-26 Juni kemarin, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Pelatihan ini meliputi berbagai topik, mulai dari manajemen keuangan hingga pemasaran produk. Pelatihan bersama Mandiri Institute sudah digelar secara offline dan online. Dengan metode pelatihan yang interaktif dan partisipatif, para peserta diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep manajemen modern dalam pengelolaan koperasi. Semua demi memastikan koperasi desa benar-benar siap jadi rujukan nasional. Koperasi-koperasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kinerja mereka. Hebatnya lagi, setiap Kopdeskel Merah Putih sudah punya 7 gerai utama yang siap melayani kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar. Gerai-gerai ini merupakan wujud nyata dari komitmen koperasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kantor koperasi sebagai pusat administrasi dan pelayanan bagi anggota. Di kantor ini, anggota dapat memperoleh informasi tentang program dan layanan koperasi, serta melakukan transaksi keuangan. Apotek, untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan bagi masyarakat. Apotek ini dikelola oleh tenaga kesehatan yang profesional dan menyediakan obat-obatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Klinik, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Klinik ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit ringan, dan konsultasi kesehatan. Sembako, untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Toko sembako ini menyediakan berbagai macam bahan makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan harga yang terjangkau. Gudang atau cold storage, untuk menyimpan produk-produk pertanian dan perikanan agar tetap segar dan berkualitas. Gudang ini dilengkapi dengan fasilitas pendingin yang modern dan dikelola oleh tenaga yang terlatih. Simpan pinjam, untuk memberikan akses permodalan bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Layanan simpan pinjam ini membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil mereka, dan logistik, untuk mendukung kegiatan distribusi dan pemasaran produk-produk koperasi. Layanan logistik ini membantu koperasi dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Komplit. Semua kebutuhan masyarakat tersedia di satu tempat, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah wujud nyata dari komitmen koperasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota dan masyarakat sekitar. Inilah pilot project yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan koperasi di seluruh Indonesia. Proyek ini membuktikan bahwa koperasi dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di desa dan kelurahan. Contoh nyata bagaimana koperasi bisa dikelola dengan baik, transparan, dan menguntungkan. Dengan manajemen yang profesional dan transparan, koperasi dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Partisipasi masyarakat tinggi karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan koperasi. Partisipasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penyertaan modal hingga pengambilan keputusan. Manfaatnya pun langsung terasa. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari berbagai program dan layanan yang disediakan oleh koperasi, seperti akses permodalan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan. Jadi, inilah saatnya untuk belajar dan meniru. Mari kita belajar dari keberhasilan Kopdeskel Merah Putih dan mengaplikasikannya dalam pengembangan koperasi di daerah kita masing-masing. 103 Kopdeskel Merah Putih siap jadi inspirasi bagi seluruh Indonesia. Mereka adalah bukti bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik dan didukung oleh seluruh masyarakat. Saya percaya, bersama koperasi yang kuat, kita dapat membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Desa dan kelurahan kita akan makin maju. Dengan koperasi yang kuat, kita dapat menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Siap jadi bagian dari perubahan? Mari kita bersama-sama membangun koperasi yang kuat dan berdaya saing untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang sejahtera. Ayo, kita dukung Kopdeskel Merah Putih. Mari kita berikan dukungan penuh kepada koperasi-koperasi ini agar mereka dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.